Zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa bi'afwihi tughfaru dhunubi was sayyi'at. Wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurbat. Wa bilutfihi tustarul uyub waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al mu'minun, faya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita, termasuk di antaranya kesempatan melaksanakan ibadah salatul Id pada pagi yang mulia. Berapa banyak di kalangan masyarakat kita sekarang ini, masa pandemi ini, yang tidak memiliki kesempatan sebagaimana kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita. Andai pun ada dari mereka yang melaksanakan atau mempunyai kesempatan untuk melaksanakan salatul Id sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini, namun mereka diatur dengan berjarak-jarak, sedangkan kita, Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan leluasa kepada kita untuk melaksanakan salatul Id dengan merapatkan shaf. Ini adalah satu kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa terus tercurahkan kepada manusia, junjungan alam, manusia, utusan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai ikutan, sebagai role model, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari yang mulia ini, mereka-mereka atau saudara-saudara kita yang memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, setelah melakukan wukuf di Padang Arafah, dan saat ini mereka sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka datang dari berbagai belahan dunia. Mereka datang dari berbagai latar belakang, ras, warna kulit, budaya, dan
tingkat sosial yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, akan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi mereka-mereka yang belum mempunyai kesempatan sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, mereka akan salatul Id, dan termasuk juga kita, dan setelahnya melaksanakan ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam gambaran kehidupan muslimin sekarang ini, antara ibadah haji dengan ibadah kurban dan juga salatul Id, ada hubungan yang kuat di antara mereka-mereka yang memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, dan juga di antara mereka-mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk pergi ke Baitullah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita melaksanakan salatul Id ataupun ibadah kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah kurban adalah ibadah yang penting di dalam Islam. Dia memiliki pondasi yang kuat dan akar sejarah yang panjang. Saat ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya baginda Nabi Ismail alaihi salam, dengan patuh dan taat Nabiullah Ibrahim berusaha untuk melaksanakannya. Dan cerita ini disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan indah di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail telah sampai umur dan juga sanggup untuk berusaha bersama Nabiullah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabiullah Ibrahim bertanya kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni adbahuk, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Kemudian Nabiullah Ismail alaihi salam menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahandaku, wahai ayahku, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapmu, maka insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk di dalam golongan orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salatul Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini adalah satu ujian kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Namun tanpa ragu dan tanpa ada sedikit pun pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim melaksanakannya, dan ini nantinya akan menjadi anjuran kepada umat-umat Islam kemudian untuk melaksanakan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan tulus ikhlas, Nabiullah Ibrahim dengan penuh ketaatan, dengan penuh kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam. Ini adalah satu inti daripada melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban
tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima fisik daripada hewan kurban yang kita kurbankan. Akan tetapi yang paling penting adalah ada nilai keikhlasan, ada nilai ketakwaan di dalam pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging daripada kurban tersebut, dan juga tidak akan sampai darah daripada hewan kurban tersebut. Tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ada rasa ketakwaan di dalam orang-orang yang melaksanakan ibadah tersebut, ibadah kurban tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada pelaksanaan ibadah kurban yaitu adalah nilai keikhlasan, niat suci daripada orang yang melaksanakan ibadah kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk kalian, dan juga tidak memandang kepada berapa banyak harta benda kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati kita, kepada hati-hati kalian, dan juga kepada amal-amal kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salatul Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terakhir sekali, di dalam satu kesempatan dan bahkan beberapa kesempatan, Syekhuna seringkali memperingatkan kepada kita agar jangan sampai hewan-hewan kurban, 6 ekor sapi, 35 ekor kambing yang akan kita kurbankan pada hari ini, nantinya merasa kecewa kepada kita. Mereka rela berkorban. Tidak ada hubungan nasab dengan kita. Tidak ada kekeluargaan dengan kita. Mereka bukan ada hubungan darah dengan kita. Mereka bukan orang tua kita. Mereka bukan anak-anak kita. Bahkan mereka bukan juga saudara-saudara kita. Akan tetapi mereka rela berkorban. Dipotong lehernya, dicincang-cincang kulitnya, digoreng, disate dan sebagainya. Jangan sampai mereka merasa kecewa dengan pengorbanan mereka tersebut kepada kita. Kita memakan dagingnya, kemudian kita olah dengan berbagai bentuk makanan. Namun pengorbanan mereka tersebut tidak setimpal dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Setelah kita makan dagingnya, ternyata kita masih malas untuk berzikir, masih malas untuk beribadah, masih malas untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini akan membuat mereka bersedih. Berikanlah balasan yang istimewa kepada mereka. Saat ketika mereka mampu berkorban untuk kita, maka mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangkitkan gairah zikir kita, jangan ada yang tidur, jangan ada yang melamun saat ketika berzikir, dan juga jangan ada yang melakukan hal-hal yang sia-sia saat ketika beribadah. Maka dengan demikian mereka 35 ekor kambing ini, mereka akan merasa puas dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ibadah kurban nanti, kita menjadi lebih semangat dalam beribadah, lebih semangat dalam berzikir, lebih semangat lagi dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah, dan juga lebih semangat lagi dalam melaksanakan sholatul jamaah. Terakhir sekali, kami kepada Syekhuna dan juga Ummuna, kami mohon ampun
memohon maaf dan ridha jika seandainya selama kami berada di ma'had ini, semenjak dahulu sekali, ada kesilapan dan kesalahan yang mungkin tidak terucapkan, yang mungkin tidak terrealisasikan daripada syekhuna dan juga ummuna, yang tidak dapat kami ketahui, mungkin tersimpan di dalam hati. Kami memohon ampun dan maaf sebesar-besarnya. Kami meminta ridha, minta rela, restuilah kami dimanapun kami berada nantinya. Dan juga kepada para asatiz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada perkataan-perkataan kami yang menusuk ke dalam hati namun tidak terungkapkan. Dan juga ada kelakuan-kelakuan kami yang mungkin membuat antum-antum sekalian merasa tidak enak hati. Kami memohon ampun, memohon maaf dan ridha. Kepada santri-santri sekalian, baik putra ataupun putri, ikhwan akhwat, jikalau ada raut muka kami yang tidak enak dipandang, dan juga apa-apapun segala perbuatan yang menusuk ke dalam hati kalbu kalian, maka pada kesempatan yang mulia ini kami memohon ampun dan maaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita menjadi orang-orang yang muqarrabin, menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, menjadikan kita orang-orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فيا معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله افعلوا الخير ما استطعتم واجتنبوا السيئات ما استطعتم أيضا واعلموا أن الله أمركم بأمر بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين
wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa. Tangan kita menengadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih-rintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa guru-guru kami, dan juga dosa kedua orang tua kami, juga dosa saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemuliaan kepada agama kami. Janganlah Engkau jadikan musibah terhadap agama kami, ya Allah. Janganlah Engkau berikan kehinaan terhadap kami kepada agama kami, ya Allah. Ya Allah, Anta ta'lamu halana, la yakhfa 'alaika halana, ya Allah. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah segala bala bencana yang menimpa kami, ya Allah. Terlebih khusus dengan COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah leluasa kami untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah leluasa sebagaimana sebelum-sebelumnya, ya Allah. Kami meminta ampun kepadamu, ya Allah, atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jikalau semasa hidup kami ada keingkaran, ya Allah, yang membuat Engkau murka kepada kami, ya Allah, kami dengan sepenuh hati, ya Allah, meminta ampun kepadamu, ya Allah, agar Engkau berikan kembali keleluasaan dalam beribadah kepada kaum muslimin muslimat semua, ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu masjid, ya Allah. Ya Allah, ketuklah pintu-pintu hati rasa untuk membuka pintu-pintu tempat-tempat beribadah, memohon ampun kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah, maafkanlah segala kesilapan dan kehilapan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami telah berbuat zalim, kami telah berbuat diktator kepada diri-diri kami, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, sungguh, ya Allah, kami akan menjadi orang-orang yang rugi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah, sayangilah kami, ya Allah, restuilah kami, ya Allah, rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, dengan segala kekuasaan-Mu, ya Allah, kami yakin dan sepenuh keoptimisan hati kami, ya Allah, kami optimis kepadamu, ya Allah. Engkau mampu untuk mengangkat segala bala bencana yang menimpa kami hari ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, ya Allah, baik di dunia dan di akhirat, ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhilah kami, ya Allah, daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.